Ya, kita hari ini berkumpul dan saya percaya bahwa kita dalam kekuatan yang memang Tuhan khususkan wanita untuk menjadi penolong dan mempersiapkan kedatangan Tuhan lebih cepat lagi. Tema yang diberikan untuk regional convention kita adalah hidup dan berdampak lewat bisnis yang dilakukan. Kita tahu bahwa di hari-hari yang semakin dekat ini bisnis berubah total. Tapi kita percaya juga bahwa kita adalah orang-orang yang mempersiapkan bisnis itu untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Satu wanita saja itu kekuatannya satu batalion. Ini ada sekitar 2 juta. Wow. Boleh kita cek dulu yang dari Solo, boleh lambaikan tangan. Dari Solo. Siap. Dari Klaten. Wow. Dari Jakarta. Luar biasa. Boleh dari Jogja, keluar dari tempatnya, kasih salam untuk Klaten dan Solo. Purworejo itu masuk DIY ya. Ada Purworejo.
Silakan duduk, ibu-ibu terbahagia di dunia.
bukan kami hanya mendengar, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Firman itu melekat di dalam hati kami, dan kami semua mau sepakat dan mau terus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, melekat kepada Engkau dan juga mau menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala perkara apapun yang kami alami saat ini, kami mau taruhkan di dalam kaki-Mu Tuhan. Oh biarlah Engkau Tuhan, oh yang melihat setiap keberadaan kami, sehingga apapun yang ada di hati kami saat ini kami serahkan ke dalam hati-Mu. Dan kami Tuhan membuka hati kami untuk Engkau isi dengan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. LOM. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. LOM. Ladies yang paling berbahagia di dunia. Yes. Kamu. Itu kita semua ulang. Kalau saya katakan ladies yang paling berbahagia di dunia, ibu berkata, itu saya, itu kamu, itu kita semua. Sekali lagi. Pak Len membutuhkan saya, Pak Len? Soalnya suamiku saya lihat jalan-jalan di belakang, ada apa itu? Oh, ternyata beliau membawakan jus saya. Sekali lagi ya, ladies yang paling berbahagia di dunia, itu saya, itu kamu, itu kita semua. Haleluya. Wow, aku sangat berbahagia bertemu dengan ibu-ibu di tempat ini. Mukanya kok terang-terang semuanya. Mukanya kok cantik-cantik semuanya ya. Aku juga jadi ikut cantik. Soalnya diberikan kebaya. Sampai suamiku bilang begini, lu udah jadi orang Jawa ya sekarang. Ya kan? Jadi saya senang sekali Ibu ada di tempat ini. Sebenarnya saya sudah sediakan slide ya Ibu, kemarin saya sudah kirim. Namun di pagi hari ini, tiba-tiba hati saya berubah. Saya percaya Tuhan taruhkan di hati saya untuk menyampaikan sesuatu yang baru untuk kita semua. Saya sampaikan kepada Bro yang menyampaikan, saya panggil Bro, soalnya panggil Pak kayaknya aneh gitu ya. Bukan saya ya, panggil Bro. Nah saya bilang slide-nya nggak jadi. Ya, hanya ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita semua di tempat ini. Ya, karena saya percaya kalau Tuhan yang berbicara jauh lebih baik daripada saya yang berbicara ini. Jadi saya dapatkan, saya diingatkan pada saat lagi ujian di atas tadi. Saya diingatkan, saya langsung cari ayatnya cepat-cepat. Setelah itu saya cepat-cepat berikan kepada Bro untuk disampaikan kepada kita. Saya melihat kita yang hadir di tempat ini rata-rata sudah mulai ada umur gitu. Kita kira-kira sama-sama. Saya usia 63. Saya rambutnya keren-keren, ya kan? Tetapi sebenarnya rambut saya tidak sekeren ini, Bu. Nanti deh saya buka ya, kasih lihat ya. Sekarang jangan dulu tapi. Ini keren dulu begini kan. Ibu jadi tahun lalu saya kena kanker, ya, kena kanker payudara, sehingga rambut saya botak. Karena rambutnya botak, maka dipakailah rambut keren ini. Ternyata saya suka juga pakai rambut ini ya, jadi nggak repot-repot. Jadi kalau dulu saya blow apa segala macam, sekarang nggak perlu, ya. Jadi bisa pakai ini. Saya bersyukur kita ada di sini. Saya sudah bisa ketawa-ketawa. Jadi saya kenanya pas tahun lalu, ya. Jadi tahun lalu sudah operasi semua, masa pemulihan. Nah sekarang kan sudah 1 tahun lah kira-kira. Karena saya tahunya penyakit itu tuh Juni. Saya operasi tuh di November 2022. Jadi sekarang ini sebentar lagi 1 tahun setelah saya operasi, ya. Jadi pengobatan sempat saya di kemo. Nah untuk itulah saya turun 22 kilo. Makanya bisa pakai baju ini. Bersyukur kan ibu-ibu? Coba saya seandainya tidak turun 22 kilo, nggak berani saya pakai kebaya, terus terang. Pasti saya pakai 1000 alasan kepada Ibu Lili. Bu Lili, gua ada mau baju hitam, gua ganti aja, nggak jadi pakai kebaya. Wih, ya kan, ngeri-ngeri soalnya. Kalau sampai, saya sempat timbangan saya 84 kilo. Ya, sekarang tinggal 62. Ya. 62,5 kadang-kadang, ya. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur dengan keadaan ini, ya. Saya percaya Tuhan izinkan pun terjadi, walaupun secara manusia mungkin orang bisa berkata,
aduh sayangnya, kok sakit, kok ini, kok itu. Tapi kalau ibu nanya sama saya bersyukur mengalami ini semua. Ya, saya bersyukur, bukan hanya bersyukur karena bisa kurus ibu-ibu, ya kan? Karena penyakit ini mengubah banyak pola pikir saya, mengubah banyak pandangan saya, sehingga saya ada hari ini pun karena kebaikan Tuhan. Nah, saya hari ini ingin membagikan kepada kita, mungkin kita sudah sering membaca ayat ini, ya, di Amsal 31, bukan Amsal 31 dulu, di Titus 2 ayat 1, 3 sampai 5. Boleh dibukakan? Nah, di Titus ayat ini dibukakan dengan kata begini. Tetapi engkau perintahkanlah engkau ini bisa kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Tetapi engkau perintahkanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi hari ini saya diingatkan untuk bisa memberitakan ajaran-ajaran yang sehat dan baik untuk kita semua. Jadi bukan sekedar hanya saya memberikan sesuatu kepada ibu-ibu, tetapi saya mau hari ini lebih banyak membagikan firman Tuhan, biar firman ini bisa melekat di hati kita. Dikatakan demikian, ya. Nah, itu ayat 1. Di ayat 3 sampai 5, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Amin. Wah ibu-ibu, hari ini Tuhan ingatkan kita supaya kita itu bisa memberikan ajaran sehat. Terus ditambahkan lagi di ayat 4, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Terus yang kelima, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Amin. Tolong firman ini dicatat ibu-ibu, dibaca ulang-ulang, direnungkan, karena ajaran ini untuk kita. Diingatkan kepada kita yang sudah mulai memasuki umur titik-titik. Walaupun bukan cantik, tetapi umur titik-titik, untuk supaya lebih memperhatikan. Walaupun di sini dikatakan perempuan-perempuan tua, tapi saya mau katakan di sini perempuan-perempuan yang luar biasa. Kita adalah perempuan-perempuan dewasa. Mau saya katakan tua itu biar dikatakan dewasa. Ya, supaya apa? Kita hidup menjadi orang yang beribadah. Jadi kita itu benar-benar menjaga mulut kita, ibu. Kalau ada orang yang mulai ngegosip, jangan pikir ibu-ibu tua seperti kita nggak suka ngegosip loh. Jadi bukan hanya muda-muda yang suka gosip loh, yang tua-tua juga masih suka gosip loh. Hati-hati, ya. Kalau ada orang yang cerita-cerita, gue denger tuh gini. Nah, jangan ibu ngegas. Benar, gue juga denger begitu. Bahasa lu denger selingkuh ya. Seru deh. Tadinya mau ketemu 5 menit, menjadi 50 menit. Hanya ceritain orang terus. Ya, tetapi di sini dikatakan kita mau menjadi orang-orang beribadah, tidak memfitnah dan juga tidak menjadi hamba anggur. Ya. Saya percaya di sini tidak ada lah hamba anggur. Mungkin ibu-ibu bilang nggak ada lah, kok di sini tidak ada yang minum bir, tidak ada yang minum anggur sampai mabok, nggak ada, bukan? Tetapi ya saya mau titip beratkan di sini adalah kita jangan gosip. Memfitnah pun saya yakin di sini nggak ada lah. Fitnah-fitnah orang yang tidak ada dibikin ada-ada gitu kan? Yang nggak ada kita tambah-tambah cerita gitu, nggak ada. Tapi ngegosip ini yang terlalu cantik buat iblis masuk di dalam kehidupan wanita. Karena wanita itu kalau nggak bicara 50.000 kali, kata ilmu sono, ya, katanya kita nggak tahan, Bu. Saya sampai bertanya-tanya diriku, apa betul ya? Kalau kita katanya satu hari tidak bicara 50 kata, kita tuh nggak tahan. Makanya kalau kita ngomel sama suami itu panjang, dari A sampai Z kita ngomongnya. A tambah lagi B tambah lagi C, karena belum 50.000. Bahaya, Bu. Ya. Jadi di sini kita diajarkan, mari kita mau menjadi ibu-ibu yang bijaksana.
Itu juga diajarkan di sini bahwa kita juga mendidik perempuan-perempuan muda. Apa yang kita harus didik? Yaitu supaya mereka mengasihi suami dan anak-anaknya, supaya mereka itu hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar katanya firman Allah jangan dihujat orang. Jadi ibu-ibu sambil mengajar kepada orang-orang muda, siapa itu orang-orang muda? Ya anak-anak kita, ya yang movement. Saya yakin di sini juga nanti akan muncul yang movement banyak kan, yang muda-muda, ya kan? Nah anak-anak kita dorong masuk ke yang movement supaya mereka bisa mendapat pengajaran yang benar daripada anak kita ada di lingkungan lain, ibu-ibu. Nah pertanyaannya sekarang, aduh, saya mau ngajar nih, berarti saya mau belajar juga dong gimana caranya ya. Itulah Anda ada di LOF. Halo. Supaya di LOF bersama dengan suami bisa melayani kalau yang suaminya masih bersama-sama. Terus ada yang bertanya, Bu, bagaimana kalau suamiku pulang ke surga? Ya suami Anda pulang ke surga, dia lihat-lihat istrinya. Istri saya ada di LOF, dia bahagia, Bu. Karena LOF itu adalah lingkungan di mana ibu-ibu bisa bersama-sama dengan kesaksian, saling menguatkan, saling mendorong, ya loyo-loyo dikuatkan. Seperti tadi, seperti hari ini, mungkin ada yang datang ke sini lagi berbeban berat, ya kan? Mungkin ada yang datang di sini ada persoalan, tapi waktu puji-pujian, wah, hati kita memuji Tuhan, kita senangkan hati Tuhan, beban kita terangkat. Daripada ada lingkungan-lingkungan arisan yang di luar, yang ketemu orang, ngobrol-ngobrol. Saya tidak mengatakan itu jelek, karena saya juga ada kelompok arisan. Tapi hati-hati, kalau ketemu-ketemu biasanya ceritanya banyak. Cerita si A, cerita si B. Kalau nggak hati-hati, kita juga nanti bisa masuk dalam cerita tersebut. Kan nggak mungkin nih orang cerita terus kita bilang, firman Tuhan berkata, besok kita nggak dipanggil lagi kan? Ya, paling kita diem kan? Nah tapi lama-lama masuk di otak nih, masuk di otak kan? Pulang kita cerita, Pak, makanya tuh gue denger tuh, temen lu tuh di full gospel tuh ya, begini, makanya lu hati-hati lu di gue panjang Bu. Tapi si suami waktu dengernya 50%, tambah lagi 20%, cerita nggak denger, gue denger ya, si bapak itu ternyata tuh begitu katanya lo, istrinya ngomel-ngomel gini. Wah, nanti sampai ke bapak itu perang dunia ketiga Bu, musuhan di full gospel hanya gara-gara kata-kata kita. Haleluya. Ada kayak di sini seperti itu? Yes, haleluya. Kan yang ada di luar sana tidak ada di sini. Oleh sebab itu tugasnya ibu-ibu membawa yang di sana masuk supaya memperbaiki, supaya ibu-ibu punya lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat Bu. Jadi kesehatan kita bukan hanya kesehatan tubuh yang kita jaga, kita juga harus menjaga kesehatan jasmani kita. Haleluya. Jadi jasmani kita, rohani kita pun dijaga. Kita jangan hanya rajin ke dokter, check up setahun sekali, rohaninya amburadul. Mau rohaninya bagus, datanglah di LOF. Saling mengisi, saling mensupport, saling membaca firman Tuhan, saling belajar. Karena ini kita adalah keluarga. Kalau ada ibu-ibu yang bertanya, apa itu LOF? Saya kan sudah ada di persekutuan doa, saya kan melayani di gereja, saya aktif, saya begini, saya begitu. Saya mau tanya sekarang kepada kita semua, pelayanan ada di level berapa Bu? Pertama, siapa? Tuhan Yesus. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, pekerjaan. Yang keempat, ada kesehatan kita masukin. Yang kelima, pelayanan. Karena kalau LOF hanya menjadi pelayanan yang biasa-biasa saja, kenapa Ibu Farida harus capek-capek lari-lari ya dari Jakarta harus datang ke sini dengan Ibu Wawa? Saya mendingan di Jakarta saja, ya kan? Nah, karena kami punya kerinduan,
ibu-ibu itu bukan hanya sekedar datang, duduk, puji-pujian, dengar firman, pulang. Bukan begitu, Bu. Kalau begitu, apa bedanya kita dengan persekutuan doa? Nggak beda-beda kita. Yang kita rindu adalah ibu-ibu sudah banyak mendapatkan firman Tuhan di gereja. Karena gereja itu sahabat kita. Kita sangat mensupport gereja. LOF maupun FGBMFI adalah temannya gereja. Tidak pernah menerima perpuluhan, Bu. Ibu-ibu yang sudah diperlengkapi akan kembali ke gereja menjadi berkat bagi gereja. Amin. Di LOF belajar apa? Pelaku firman Tuhan. Itu yang penting. Ini hari kita sudah belajar ini. Nah, mau tidak, mulai kita belajar ini, kita mulai lakukan. Bukan hanya mendengar. Firman Tuhan ajar begini loh. Gua tuh harus ajarin anak saya baik-baik. Nah, ajaklah anak kita duduk makan, cerita-cerita bagaimana hubungan dengan suami. Jangan-jangan mereka sudah berantem seperti Tom and Jerry. Kita cuma lihatnya, nggak tahu anak kita sudah kayak Tom dan Jerry. Duduk-duduklah sama anak, ngobrol sama mantu. Nggak usah nanya, langsung to the point. Tapi dari muka mereka, cara-cara mereka saling lihat, kita bisa tahu apakah anak-anak kita masih di dalam ikatan cinta kasih. Mulai berikan sedikit pengajaran, mulai berikan contoh-contoh hidup kita. Tentu kita mulai dari kita dulu. Jangan kita seperti Tom dan Jerry, baru kita harap anak kita menjadi orang yang penuh kasih pada kita sendiri. Tom dan Jerry. Mulai dari kita dulu. Dari kita mulai kita perbaiki. Nah, pelan-pelan anak kita juga lihat. Terus kita pelan-pelan ngomong sama anak-anak sehingga mereka bisa berubah. Seperti dikatakan apa? Supaya firman Allah jangan dihujat orang. Saya percaya di usia seperti sekarang kita tidak mau firman Allah dihujat orang. Amin. Bagaimana kita bertanggungjawabkan waktu kita kembali ke surga kalau kita sampai salah-salah ajar terus firman Tuhan dihujat orang, Bu? Hidup kita akhirnya tidak menjadi berkat. Akhirnya gara-gara kita, hidup kita, firman Tuhan dihujat orang. Saya sih ngeri. Aku percaya ibu-ibu juga ngeri kan? Aku percaya suatu hari kita dipanggil Tuhan. Hai anakku, sabarlah engkau. Kita dijemput, kita pulang, kita bersuka cita di surga dan kita ketemu lagi semua. Amin. Kita bersuka cita di sana dikatakan tidak ada kesedihan, tidak ada air mata. Wow, indah sekali. Bukan Tuhan bilang, hei kamu siapa? Gua gak kenal lo. Gara-gara kamu firman Tuhan dihujat orang. Wih, ngeri lo. Lo tuh baca ayat ini bukan hanya buat ibu-ibu, buat saya juga. Maka yakin ada suami yang sudah tidak bisa bekerja, harus istrinya yang bekerja. Jangan istrinya ngomong begini, gue yang kerja ya, bukan kagak kerja. Ya udah. Terus ada sumbangan dari FGB nih. Kita mau bikin konvensi. Bapak-bapak tolong ya, 1 orang sumbang nih 1 juta gitu. Terus kita ngomong, lu mau cuma pakai apa? Lu kan gak punya duit. Kita tidak mau ayat ini. Di ayat ini istrinya yang aktif produktif. Kalau Anda baca Amsal 31 dari awal, istrinya aktif produktif, suaminya duduk di pintu gerbang. Suami istrinya yang mensupport suaminya. Jadi kalau Anda yang kerja, Anda yang punya uang, terus ada yang minta sumbangan buat FGB, suami memang lagi tidak kerja. Lagi ada pelayanan Pak, berapa Pak? Gak apa-apa, aku transfer ke rekening Papa ya. Tanpa ibu sadari, perbuatanmu itu menyenangkan hati Tuhan. Karena Anda juga ikut menabur, dan keluargamu akan semakin diberkati Tuhan. Jangan lupa, kamu lihat suami tidak bekerja, kamu sukses, kamu lupa kamu sukses karena Tuhan yang berkati. Amin. Mungkin suamimu tiap hari doakan supaya kamu sukses, kamu tidak tahu. Mungkin tiap malam dia doa, Tuhan berkati usaha istriku, Tuhan kasih istriku kekuatan. Kan suami-suami itu tidak banyak bicara tuh, tapi bicaranya sama Tuhan, ya kan? Halo Bu. Jadi kalau kita yang ada, kita bagi. Karena kenapa? Dia memberkati FGB Men, kita juga ikut menabur. Amin. Nah terus
Apakah masih ada? Habiskah? Oh, sudah ya. Nah, kita lihat satu di Amsal 18 ayat 21. Saya hanya mau kasih lihat ini aja, semua kita sudah tahu ayatnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Jadi hati-hati dengan dengan lidah kita, karena kalau kita tidak hati-hati, kita bisa memakan buah dari perkataan kita sendiri. Saya potong dulu Bu, ini waktu saya masih tinggal berapa menit? Oh, tinggal 5 menit lagi. Nah, kita buka di mana nih ya? Amsal 17 ayat 17. Nih, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Kita di sini adalah keluarga. Kita di sini adalah sahabat, ya. Oleh sebab itu, maukah kita memiliki kasih persaudaraan satu di antara kita, ya. Jadi kalau ada saudara kita di dalam kesukaran, bukan kita lari, kita peluk, kita sayang, kita saling mendoakan dia. Bukannya kita pergi jauh-jauh meninggalkan dia. Kita datang, kita tanya. Mungkin hatinya lagi luka, mungkin hatinya lagi ada apa-apa. Kita datang, kita rangkul kembali. Mau ibu-ibu? Amin. Kita menjadi pelaku firman hari ini. Ya. Ada satu lagi, bentar ya. Nih, yang satu nih. Ya, di mana nih ya? Nih, Yeremia 29 ayat 11. Nih, supaya ibu tahu ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ibu-ibu, rancangan Tuhan dalam hidup ibu-ibu semua adalah rancangan yang indah, ada rancangan yang gilang gemilang. Jadi kalau ada pikiran-pikiran negatif yang masuk dalam hidup ibu, kalau saat ini sedang menghadapi problem, Bu, itu adalah bagian yang kita harus jalani, ya. Kalau seandainya saya sakit terus saya merasa, Tuhan tuh kok bisa ya, kok kasih begini aku, gini. Saya tahu, walaupun keadaan saya seperti ini, tetap rancangan Tuhan adalah indah kepada saya. Amin. Karena di sini dia janji Tuhan, bukan janji Farida. Rancangan Tuhan Yesus yang berkata apa? Rancangan yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai saya dan Anda semua. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita semua, saya dan ibu-ibu, masa depan yang penuh harapan. Amin. Ya, jadi sekali lagi, biar kita bergandengan tangan, kita mau bersama-sama melayani di LOF, kita mau memberikan hati kita di dalam pelayanan ini, karena apalagi yang suaminya ada di LOF, yang suami belum ada di LOF, di FGD. Mari ajak suami Anda, daripada dia hanya mendengar firman Tuhan sepotong sana, sepotong sini, sepotong sana, sepotong sini, terus tidak tumbuh-tumbuh, bawalah dia ke FGB supaya dia juga di sana bisa mendapatkan pengajaran dan dibangun menjadi FGB men sejati, pria sejati, pria yang kuat, pria yang tangguh, pria yang mengasihi keluarga, yang bisa menjadi pengayom buat keluarga. Anda bawa dia datang di FGB, Anda ada di wadah ini, bergandengan tangan, sama-sama melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Hamba bersyukur kepadamu siang hari ini Tuhan. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu yang begitu cepat Kau berikan kepada setiap kami. Saya sungguh bersyukur pagi hari ini Engkau bukakan ayat demi ayat kepada setiap kami Tuhan. Sungguh bersyukur Engkau begitu baik. Oh, ayat ini sungguh menguatkan kami dan mengajarkan kami untuk menjadi wanita-wanita yang kokoh, wanita-wanita penolong yang dapat membawa suami kami, keluarga kami, bisa mengajarkan kami apa yang harus kami lakukan ke depan agar menjadikan keluarga kami menjadi keluarga yang sehingga Tuhan damai sejahtera sukacita itu tetap ada di hati mereka. Berikan mereka hati yang teguh, hati yang kuat, agar roh mereka menyala-nyala di dalam Tuhan. Pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih.
sebelah kiri kanannya, jangan lupa tertawa. Shalom ibu-ibu, saya namanya Ibu Megawati Halim. Saya dipanggil sehari-hari nama saya Ibu Wawah. Dan saya mempunyai 2 anak, 2 mantu, 6 mau ke 6 cucu laki-laki semua. Wow. Saya mau bersaksi. Saya kemarin doa, Tuhan bilang begini, kamu bawa api, kamu berkatin ibu-ibu Jateng LF ini. Saya mau bersaksi. Saya dulu masuk LF, saya tidak bisa apa-apa. Tapi karena saya banyak berdoa, berserah, saya banyak diam diri, dan saya ditopang dengan Ibu Farida yang selalu mensupport saya untuk maju, mau belajar. Asal kamu mau, pasti bisa. Di dalam Tuhan tidak ada yang nggak bisa. Asal kamu mau. Saya ingat kata-kata itu sampai ini hari. Dan saya bisa berdiri di tempat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan pasti mau sesuatu di dalam diri saya. Tuhan mau pakai karunia-karunia yang ada pada saya. Saya nggak bisa tahu apa-apa. Tuhan lebih mengenal hati saya, pikiran saya. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Selama perjalanan saya mendampingi suami saya menjadi istri nasional presiden. Saya cuma bilang kepada Tuhan, Tuhan beri kemampuan kepada diri saya. Tempurung saya sudah palsu Tuhan. Saya nggak bisa jalan jauh Tuhan. Setiap kali saya ke daerah saya mesti pakai kursi roda. Tuhan, saya nggak mau malu deh. Yang penting Tuhan tahu hati saya dan saya sampai di tujuan yang Tuhan mau. Itulah saya bilang, Tuhan, saya bisa ada sebagaimana ada di sini karena Tuhan tolong saya. Roh Kudus tolong saya yang tidak punya apa-apa, yang tidak mengerti. Ibu-ibu di tempat ini Jateng di tempat ini. Ibu Lili yang tahu cuma di WA. Saya lihat wajahnya satu persatu. Saya nggak tahu sama sekali Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan, jamah ibu-ibu LOS dari Sabang sampai Merauke Kau pakai menjadi alatmu Tuhan. Biar ada dampak buat orang lain Tuhan, termasuk diri saya. Saya banyak belajar, saya banyak merenung kepada Tuhan, saya banyak berserah. Saya tidak mau berbuat apa-apa. Saya selalu Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Saya tidak mengerti apa-apa. Suami saya kalau mau ajak saya pergi, kamu siap-siap besok berangkat deh ke Jogja, Makassar, dan Bali. Siap-siap pakai baju ini. Dia nggak pernah kasih tahu saya cuma tanya, Bu Farida bajunya apa? Saya bilang, Bu Farida dia pakai baju ini. Di hari betapa sukacitanya saya dapat kebaya yang luar biasa. Saya kebanyakan kesempitan nih ini ya pas setoraknya saya senang, atas bajunya juga saya senang. Pas banget cuma cetek kecilan sedikit yang satu jari besar. Jangan berusaha kurus, tapi di sini udah 1 hari aja Ibu Farida ajak makan terus. Apalagi besok di Makassar kampungnya Ibu Farida makan terus. Tapi saya melayani di tempat ini, saya merasa ada kepuasan tersendiri. Saya ada sukacita. Saya mau bilang kepada ibu-ibu, jangan iman kita seperti yoyo, turun naik. Ayo bangun. Ayo kita bergandengan tangan. Kita jangan melihat ke kiri, ke kanan, kekurangan orang. Kita melihat kuasa Tuhan yang begitu baik terhadap kita. Kita banyak belajar kepada Tuhan. Pokoknya sebelum kita melayani Tuhan, sebelum kita berdoa, kita minta ampun dulu kepada Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat sehari-hari kita nggak tahu. Saya mau bersaksi sedikit lagi, masih ada waktu ya? 2 menit ya. Kemarin ini anak saya dan mantu saya kan udah hamil 7 bulan. Bawa barangnya begitu banyak 120 kilo, kepala saya sambil, lu gimana bawanya? Saya bilang begitu. Mah, aku beda pesawat tuh mah. Aku katanya bedanya 7 jam. Tapi puji Tuhan mah kemarin di airport di Singapura bisa 1 pesawat, maksudnya satu tempat bisa jamnya sama. Terus saya doa, semalam saya doain anak saya. Mah, aku udah sampai di Melbourne, tidak diperiksa sama sekali. Saya bilang itulah kuasa doa. Kuasa Tuhan bekerja. Mama berdoa semalaman, tengah malam biar mama udah ngantuk-ngantuk, mama ingat kamu ada di atas kapal terbang. Saya bilang tolong Tuhan, mantu saya lagi hamil 7 bulan, bawaannya begitu banyak. Saya bilang Tuhan tolong, biar imigrasi semuanya berjalan lancar. Ternyata tadi pagi anak saya bilang,
mantu saya bilang, "Mah, kita tidak diperiksa. Sekarang perjalanan mau ke rumah baru dia," katanya. "Iya, kamu mesti banyak berdoa. Percaya kuasa Tuhan menyertai kamu selama kamu ada di Melbourne." Tuhan Yesus, inilah kesaksian saya. Ayo ibu-ibu bangun. Ayo ibu-ibu. Topang suami. Dukung suami. Kemana suami pergi? Dukung. Saya aja kaki ini udah palsu. Saya bilang, "Tuhan tolong kasih saya mau mendampingi suami saya kemanapun pergi." Apalagi kalau saya mendampingan sama Ibu Farida, roh saya langsung hidup. Saya bilang, "Bu, Ibu kalau udah dekat saya langsung, Bu, urapan saya beda, Bu. Saya tahu ditambah sama Tuhan." Benar, ini kesaksian hidup saya nggak bisa merasakan. Saya nggak bisa dapat apa. Tapi saya setiap kali pergi pelayanan sama suami saya bilang sama suami saya, "Lu kok nggak ada saya, kok urapan kamu kurang nih, saya lihat di video." Saya bilang, "Kenapa bisa begitu?" "Wah, lain kali mesti aku dampingin kamu deh," saya bilang begitu. Nanti kirimin tuh videonya itu. Beda deh kalau saya yang dampingin kamu tanpa kamu pakai ini juga kamu oke aja. Dan saya punya satu ayat ya. Sebentar ya. Mazmur 25 ayat 12 dan 13, Pak. Ya, aku kesini kecil, Pak. Ya, aku kesini aja. "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi." Itu yang saya dapat. Ya, sekian kesaksian saya ini. Spirit dan Global Porsi. Kita akan mendengarkan dari Koordinator Eksekutif TNT, Ibu Lisa Yovita. Dikurangi 1 menit Ibu ya, karena ini jadi 6 menit. 6 menit Ibu. Senang sekali bisa bersama-sama dengan ibu-ibu semua di tempat ini. Ini kali pertama saya ke Jogja dan boleh berfellowship dengan ibu-ibu ladies di Jogja. Sangat sukacita. Saya baru tiba tadi pagi jam 7, setengah 7 pagi, 7. Jadi karena saya ada sedikit miskomunikasi dengan suami dihubungi, lupa perasaan dia udah ngomong sama saya bilang, "Kamu belum ngomong loh bahwa mau ke Jogja," gitu ya. Jadi saya sempat iya kan tadi malam itu share di Love Glow ya, mereka ada pergantian pengurus, jadi minta saya sharing dan mendoakan mereka. Senang sekali dan Tuhan melawat kami tadi malam. Jadi saya putuskan tadi malam itu naik mobil sama anak-anak kemari gitu ya. Jadi 8 jam tadi di perjalanan. Baik, puji Tuhan, terlepas dari itu semua saya sangat berbahagia melihat begitu banyaknya ternyata ladies di Jateng A ini ya, begitu banyak, dan ini potensi yang besar karena di dalam setiap kita roh Allah yang sama bekerja. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Kristus yang ada di dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Saat perjumpaan pertama kita dengan Kristus, saya yakin setiap kita yang ada dalam ruangan ini sudah bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Kristus, roh Allah berdiam di dalam kita, roh Kristus tinggal di dalam kita. Kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan artinya pemimpin, Dia Raja, Dia yang berdaulat, Dia yang memimpin kehidupan kita. Tapi faktanya di hari-hari, saya lagi nggak ngomongin siapa-siapa, saya ngomongin diri saya sendiri gitu ya. Faktanya, saya masih sering menjadi raja dan tuan atas hidup saya ya. Saya bertindak memutuskan segala sesuatu dengan ide-ide dan pemikiran saya sendiri. Padahal Dia sangat-sangat mau dan Dia menempatkan dirinya di dalam hidup kita, di dalam hati kita menjadi tuan, menjadi raja. Kayaknya kalau ngomongin tuan dan raja dalam hidup, kayak mau jadi apa, orang ini mau hebat banget gitu. Enggak ibu-ibu ya, itu sangat hari-hari gitu ya, sesuatu yang mengalir begitu saja dalam kehidupan kita. Enggak terus aneh gitu, orang yang dipimpin Tuhan jalannya jadi ngambang gitu, enggak juga. Jalan biasa, makannya sama gitu ya, mengalami masalah-masalah yang sama dalam kehidupan, masalah suami, anak, di pekerjaan sama ya. Tapi
Tapi bedanya kita mau belajar di dalam setiap area itu membiarkan Tuhan yang memimpin dan memerintah dalam hidup kita. Saya mau memberi satu kesaksian. Pada saat mungkin ibu-ibu di sini ada yang ikut SOTV juga ya, saya mengikuti itu. Pada pertemuan SOTV yang keempat, lagi SOTV ini asik-asik, ini telepon saya berdering terus, tapi saya bikin silent ya. Jadi saya biarin, terus saya WA karena terus-menerus. Iya nanti salah satu ladies ya menelpon. Iya nanti habis SOTV saya telepon, saya bilang kan. Begitu selesai saya langsung telepon. Ada apa kak? Karena umurnya rada di atas saya bilang, ada apa kak? Oh enggak, cuma nanya kabar doang, gimana kabar kamu gini. Di dalam hati saya kirain ada yang penting gitu ya, sampai bolak-balik miss call gitu ya. Nah dari obrolan beberapa menit kayaknya menurut pikiran saya gitu ya, nggak ada yang mau penting amat gitu mau disampaikan. Tapi saat itu di dalam hati saya ada suara yang berkata, coba kau tanya hubungan suami istri dia dan suaminya. Dalam hati saya gila banget nih suara. Jangan-jangan dari pikiran saya sendiri. Masa nanya hubungan suami istri gitu ya? Itu kan sangat pribadi. Ibu ini gini amat pertanyaannya gitu ya. Tapi saya mau belajar taat. Saya pikir kalau saya taat memang ada resikonya, mungkin malu atau orang ini kalau ngomong paling ya udah resiko malu ini yang mau saya tanggung deh gitu ya. Kak minta maaf ya, saya bilang. Bagaimana hubungan kakak, hubungan suami istri dengan si abang, saya bilang kan. Wah bener, dia langsung tadinya ngomong rata sama saya, tiba-tiba ngomongnya jadi tancap, jadi gas ya, langsung wah gitu ya. Dari mana kak saya tuh begini begitu dengan abangmu ini bersalah begini begitu gitu ya. Saya kaget ternyata ketika saya taat, oh ini maksud Tuhan ini gitu ya. Kamu tahu dari mana? Hari ini si abang tinggalkan rumah katanya gitu ya. Dia pergi dan diajak saya bercerai katanya gitu. Padahal tadi rata ya, kita belajar taat sama Tuhan itu ada tujuan Tuhan. Nah saat dia sampaikan seperti itu, lihat saya belajar banyak hal dari kejadian ini aja saya belajar gitu ya. Muncullah di kepala saya itu pemikiran-pemikiran, pengalaman-pengalaman lalu. Oh kalau ngadepin orang lagi begini mas suami, ini loh kata-kata bijaknya, ini loh poin-poinnya, kamu ngomong ini gitu ya. Terus wah dengan gaya saya yang sok pinter, yang merasa dulu saya ngelayani yang ginian bisa kok omongannya gini-gini, hikmatnya gini-gini gitu. Begitu saya ngomong, bukannya dia terjamah atau terawat, gasnya makin tinggi. Kau gak usah ngajarin aku katanya ya, aku tahu semua kata-kata yang mau kau sampaikan tuh aku udah ngerti katanya, gak usah ajarin aku. Saya terdiam, saya kaget, saya tersentak ya Tuhan, ampun dah gitu ya, saya yang sok pintar ini. Akhirnya saya berdiam diri, saya berbahasa roh, saya berdoa, Roh Kudus tolong saya, ampuni saya sombong gitu ya, saya menyampaikan ini itu saya pikir ya, ini akan menolong dia. Dan ketika saya berdoa berdiam diri di sini ngegas terus, saya bilang Tuhan tolong. Dan Roh Kudus berkata kamu cukup berdiam diri. Selesai dia bicara, berdoa. Begitu dia selesai, saya bilang kakak boleh saya berdoa? Boleh. Saya sekarang pun nggak tahu mau mengulangi doanya apa, karena apa yang Tuhan taruh di hati itu yang saya katakan saat itu ya. Ketika saya memulai berdoa, menangislah dia di sana. Padahal yang tadinya dia mau hadapi, ayo cerai oke gitu ya, udah cerai aja kami gitu ya, udah nggak cocok kayak gini gitu lah ya. Jadi pada saat itu saya tahu memang bukan kuat dan gaya kita mesti bergantung penuh pada Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dan dia berkata, udah sumbat hidungnya, ngomongnya pun udah nggak jelas. Tris, aku mau besok kalau abang pulang, aku mau mengampuni dia, aku mau melupakan semua kesalahan. Dan sampai hari ini mereka dipulihkan. Itu sukacita yang luar biasa. Saya tambah satu ya. Itu satu perkara yang kecil. Ada satu hal kecil lagi. Jadi jangan pikir sesuatu yang spektakuler gitu. Selalu dengan Tuhan, tidak selalu. Hal-hal kecil juga ya. Satu sore anak saya mau les. Karena dekat dari rumah, kalau naik motor saya berpikir lebih cepat daripada mobil, suka macet ya. Waktu saya mau keluarkan motor, di hati saya tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Kan panas ya kalau sore jam 3 jam 4 suka pakai jaket gitu jadi saya ya. Jadi terus Roh Kudus bicara di dalam hati saya. Balik jaket kamu cara pakainya. Jadi kalau biasanya ini ngadep ke depan gitu ya, di sletingnya depan, ini dibalik sletingnya ke belakang, jadi kerahnya di sini ya. Saya berpikir ini lucu suara ini. Tapi apa salahnya juga kalau aku ikutin ya, hal kecil gitu juga. Taatlah saya balik. Begitu saya balik, saya jalan keluar dari rumah, seret di tengah jalan, wah saya udah nggak bisa ngerem lagi Bu. Udah ngerem pun udah terlanjur. Seret, ibu tahu tali layangan itu belas. Aduh. Seret gitu ya.
Di situ saya terhenti, motor saya miring ke kiri gitu ya. Saya hampir terjatuh tapi saya masih tahan. Kerah jaket saya udah tergores di sini. Tergores gelasannya. Di situ saya berdiam diri, gemetar, badan saya gemetar. Tuhan, apa jadinya kalau saya tadi nggak taat ya? Gitu ya. Pelajaran apa yang sedang Tuhan taruh buat saya di dalam hal yang kecil, yang sederhana. Jadi ibu-ibu, sister-sisterku semua, ayo Roh Kudus yang sama ada di dalam hidup. Jangan biarkan seperti murid-murid ya, Yesus tuh ada di dalam hidup kita, tapi sayangnya kita suka biarin dia tidur. Kita yang leading, kita yang sibuk mau atur arah angin ke sana kemari dengan kekuatan kita. Setelah angin badai nggak mampu, baru Yesus bangun. Jangan, yuk sama-sama. Saya diingatkan lagi pagi ini, mari kita sama-sama bersama belajar mendengarkan Roh Tuhan, tuntunannya. Memang kadang suaranya terlalu halus dan kadang-kadang masa sih Tuhan aku mesti ikutin yang gini gitu ya. Yuk taat sama-sama ya, nggak ada salahnya kok. Dan kita mau semakin tajam ke depan. Saya percaya kalau kita punya relation yang kuat dengan Tuhan, akan berdampak di keluarga, di pelayanan, di LOF. Tuhan memberkati. Tunggu sebentar. Nih, Ibu Risa ini adalah sister yang handle ya, koordinator, eksekutif koordinator TNT di nasional. Nah, kami saat ini sedang mempersiapkan bahan untuk TNT ibu-ibu. Ya, Ibu. Ya, semangat keluar kasih di depan ya. Segera kita akan adakan pelatihan buat ibu-ibu. Dan saya sudah bicara dengan Pak John Thompson supaya SOTP, karena ini luar biasa sekali pengajaran ini yang itu bukunya ditulis oleh Dewa sekalian. Tetapi di sini sangat ditekankan peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ini kita mau latih ibu-ibu ya, supaya kepekaan yang di dalam Tuhan itu semakin peka. Kalau yang tadi Ibu Risa sampaikan itu cerita mungkin hal-hal ya bagaimana Tuhan pakai mau hal besar, hal kecil. Aku ingat kesaksian sebentar aja di Singapura. Aku tuh nggak ada kerjaan Bu, jadi habis pergi ke dokter gitu ya. Jalan-jalan ketemu teman saya bilang begini, tante, aku kalau makan ikan pari di mana ya? Gue bilang ya. Oh iya, tante, udahlah tante, daripada naik taksi mahal tante. Udah, tante kan nggak pernah coba. Udah naik bus aja pakai nomor 167, duduk di atas bus, nanti nyampe. Mau apa dikata Bu? Aku ikut nih ceritanya nih, belajar kan. Aku ikut dengan anak saya. Tante udah hujan keras sekali. Saya turun di halte. Anak saya bilang mau pulang atau mau pulang bagaimana? Tempat makannya sih depan situ, deket. Tapi hujan keras sekali. Terus saya basah Roh. Terus saya sambil doa, Roh Kudus taruhkan sesuatu di hati saya. Saya angkat tangan saya cuma bilang begini, hujan, berhenti. Aku mau makan nih. Berhenti ya. Dalam sekejap loh itu hujan. Dan tadinya hujan kerasa kayak buntu turun. Tiba-tiba tik jadi rintik-rintik. Ini Roh Kudus ini luar biasa Bu. Nah kita mau belajar ya. Ibu-ibu berdoa supaya kami bisa cepat siapkan waktu untuk supaya pengajaran ini mulai jalan. Jadi kalau ibu-ibu ada pengajaran TNT cepat. Dan kita akan mungkin kita melalui awalnya di Jakarta dulu. Setelah itu nanti melalui Zoom, ibu-ibu bisa belajar. Nah, tapi kita akan keliling. Di mana LOF yang terbanyak jumlahnya, di situ kami hadir. Nah, saya melihat di sini jumlahnya banyak, dan saya akan hadir nanti di Jogja ngajar ya. Nah, tadi satu tempat kami ngajar, kami onsite. Bu, tadi kalau datang jangan 1 hari dong Bu. Jadi waktu kita onsite di satu tempat, nanti yang lain melalui Zoom dari seluruh Indonesia, ibu-ibu kita mau pengajarannya itu bisa langsung ya, ada yang onsite, ada yang melalui Zoom ya. Zoomnya kita akan atur sedemikian rupa supaya sebagus
wadah ini, tentu saja kita ingin keluarga terkasih kita merasakan hal yang sama. Betul ya Ibu-Ibu? Ibu-Ibu merasa terberkati di LOF? Mari Ibu-Ibu, putri-putri, menantu-menantu, cucu-cucu yang sudah dewasa, mari kita ajak ya. Akhir kata, mari kita bergandengan tangan bersehati menjadi wanita-wanitanya Allah yang berdampak baik dalam perkataan dan tindakan agar terang kita bercahaya di dunia yang semakin gelap ini. Melalui wadah LOF ini, hendaklah kita menjadi damai, pembawa damai dan sukacita bagi orang-orang sekeliling, dan kita lakukan semua bagi hormat, puji, kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih applause untuk Ibu Farida. Rekan LOF Jogja itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami mengundang Ibu Lilis Setiawan untuk boleh ke depan. Ada kenangan juga untuk Ibu Megawati Halim. Kenangan untuk tidak boleh dilupakan Ibu layanan di Jogja. Diterima. Kita beri aplaus semuanya. Satu, dua, tiga. Oh ya, Ibu Lilis Intoro menyerahkan kenangan kepada Ibu Risa Yovita, Koordinator Eksekutif TNT. Baik. Satu, dua, tiga. Lagi. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Baik. Video. LOF, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Kita akan tutup. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di akhir acara ini Tuhan, kami sungguh berterima kasih kepadamu bagaimana penyertaan-Mu kepada setiap kami di sepanjang acara ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang sudah Kau berikan kepada setiap kami. Oh terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu untuk setiap ibu-ibu yang ada saat ini Tuhan. Untuk hamba berdoa Tuhan, kiranya keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap ibu-ibu yang ada saat ini Tuhan utus untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan namanya. Setiap ibu-ibu akan bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup mereka, menjadi berkat bagi keluarga mereka, dan mereka menjadi contoh bagi keluarga, bagi orang sekeliling, dan mereka gunakan wadah LOF ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hai ibu-ibu, pergilah engkau, berbuahlah, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.